Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, sebelumnya kami dari kelompok 1, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu obat-obat pada sistem endokrin. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu farmakologi 2, Ibu Apoteker Mira Febriana, Magister Sains. Sebelumnya, kami di sini beranggotakan yaitu pertama ada Aflah Angelia, ada Andina Handia Rizky, lalu ada Flora Tri Aldinda, Imeliana Putri, Keriani Agustin selaku saya sendiri sebagai moderator, Putri Meisya Yudhistira, dan Rafli. Nah, yang pertama yaitu obat antidiabetes. Untuk penggolongannya yaitu penggolongan antidiabetik oral atau hipoglikemik oral. Yang pertama golongan sulfonilurea, contoh obatnya glibenclamid. Sel beta pankreas merangsang interaksinya dengan ATP sensitif K-channel pada membran, dan hal ini akan membuka kanal ion. Maka ion akan masuk ke dalam sel beta sehingga dapat merangsang sel insulin. Nah, mekanisme kerja glibenclamid pada sel beta pankreas ini dapat menstimulasi sekresi insulin melalui penutupan kanal K+ yang terjadinya depolarisasi dan insulin dapat dikeluarkan melalui eksositosis. Nah, reseptor yang spesifik pada permukaan sel beta pankreas mengikat sulfonilurea karena berdasarkan potensi insulin otropiknya, reseptor akan menutup saluran kalium. Nah, hal ini akan menyebabkan depolarisasi sel beta pankreas dan merangsang sekresi insulin melalui eksositosis. Nah, kejadian ini dapat memasukkan kalium ke dalam sel dan bekerja secara aktif agar bisa membantu pelepasan insulin. Lalu, glibenclamid dapat meningkatkan sekresi insulin. Lalu, patofisiologinya pada fase awal pankreas masih mampu memproduksi insulin, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi resistensi insulin. Lalu, penurunan fungsi sel beta ini dapat diperburuk oleh hiperglikemia kronis atau glukotoksisitas dan faktor lainnya. Nah, untuk indikasinya, diabetes mellitus tipe 2 ini atau NIDDM, di mana kadar gula darah tidak dapat dikontrol secara adekuat dengan diet, olahraga, dan penurunan berat badan saja. Lalu, untuk efek sampingnya, yang pertama itu ada gangguan saluran cerna, seperti mual, mulas, diare, muntah, lalu dispepsia. Lalu, gangguan kulit dan jaringan subkutan seperti ruam, pruritus, eritemia, fotosensitivitas, porfiria kutanea tarda. Lalu hipoglikemia, anemia hemolitik pada pasien defisiensi G6PD, dan penambahan berat badan. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu alergi terhadap sulfonilurea atau sulfonamida, DMTP1, ketoasidosis, diabetikum, koma atau prakoma. Lalu porfiria akut, infeksi berat, stres berat seperti trauma atau operasi. Lalu gangguan ginjal atau hati ringan sampai sedang. Lalu pasien lemah atau kurang gizi dan wanita menyusui. Nah, itu ada kategori kehamilan B atau C, tergantung produsennya. Untuk kategori B, yaitu aman pada hewan, belum ada studi untuk manusia. Lalu untuk kategori C, ada resiko pada hewan. Gunakan jika manfaatnya lebih besar daripada resiko. Nah, untuk dosis dari glibenclamid ini, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Pada dosis awal yaitu 2,5 sampai 5 mg per hari. Dosis ini dapat disesuaikan sebanyak 2,5 mg dengan interval mingguan sesuai dengan respon pasien. Lalu ada dosis maksimal. Ini 20 mg per hari. Dosis ini di atas 10 mg dapat diberikan dalam 2 dosis terbagi. Contoh obat yang beredar itu gliclazid, glibenclamid, dan glimepiride. Golongan yang kedua yaitu golongan binguanid, contoh obatnya metformin. Nah, mekanisme kerjanya ketika metformin diminum secara oral, ia diserap ke dalam hepatosit dari vena porta melalui transporter membran plasma, termasuk transporter kation organik 1 atau OCT1. Nah, di dalam sel metformin menghambat kompleks rantai pernapasan mitokondria 1 yang mengakibatkan penurunan kadar ATP dan peningkatan
peningkatan AMP. Nah, peningkatan kadar AMP mengaktifkan adenosin monofosfat activated protein kinase atau AMPK yang berkontribusi terhadap penurunan produksi glukosa melalui setidaknya dua jalur, yaitu peningkatan AMPK memfosforilasi faktor transkripsi CBP dan CRTC2 yang menghambat gen yang terlibat dalam produksi gen, yaitu gen gluconeogenik. Yang kedua, peningkatan AMPK juga menghambat gliserol 3-fosfat dehidrogenase mitokondria atau MGPD yang menyebabkan peningkatan NADH sitosolik yang merangsang konversi pirufat menjadi laktat dan sekaligus menurunkan gluconeogenesis. Nah, untuk indikasinya yang pertama, terapi awal pada diabetes tipe 2, terutama pada pasien kelebihan berat badan. Yang kedua, kombinasi dengan sulfonilurea jika terapi tunggal tidak efektif. Yang ketiga, tambahan pada terapi insulin DM tipe 1 untuk mengurangi dosis insulin. Nah, untuk efek sampingnya yang pertama ada anoreksia, mual, muntah, diare, lalu berkurangnya absorpsi vitamin B12, mialgia, kepala terasa ringan, ruam kulit, keringat berlebihan, dan gangguan daya pengecapan. Lalu untuk kontraindikasi, obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi penyakit ginjal dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1,5 mg per dl pada pria dan lebih dari 1,4 mg per dl wanita. Lalu infark miokard akut, septikemia, gagal jantung, kongestif. Nah, untuk penyakit hati kronik, alkoholik, hipoksia. Lalu asidosis metabolik akut atau kronik atau memiliki riwayat asidosis laktat termasuk ketoasidosis, diabetes dengan atau tanpa disertai koma. Lalu wanita hamil dan menyusui. Nah, untuk penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Pada dosis awalnya yaitu sehari 2 kali dengan dosis 500 mg atau 2 kali dengan dosis 850 mg. Dosis ini dapat ditingkatkan sesuai dengan respon pasien. Nah, untuk dosis maksimalnya 3000 mg per hari dalam 3 dosis terbagi. Sedangkan untuk dosis pemeliharaannya sehari 2 kali dengan dosis 850 mg. Nah, untuk obat yang beredar yang pertama ada metformin, lalu benformin, dan Diabex. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan obat anti diabetes golongan analog miglutinib. Contoh obatnya ada repaglinib. Dengan mekanisme kerjanya, glukosa masuk ke sel beta pankreas melalui transporter GLUT2 di dalam sel. Glukosa di metabolisme akan menghasilkan ATP. Peningkatan ATP ini akan menutup saluran K+ sensitif ATP atau ABCC8. Penutupan saluran K+ menyebabkan depolarisasi membran sel. Depolarisasi akan membuka saluran Ca2+ tipe L, kemudian akan menghasilkan Ca2+ masuk ke dalam sel peningkatan. Ca2+ intraseluler memicu eksositas granula insulin. Repaglinib bekerja dengan menghambat saluran K+ sensitif ATP secara glukosa dependen sehingga meningkatkan sekresi insulin. Indikasi golongan obat ini yang pertama yaitu pasien dengan diabetes tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak terkontrol hanya dengan diet, olahraga, dan penurunan berat badan. Yang kedua, membutuhkan pengobatan tambahan untuk mengatur gula darah secara efektif. Adapun efek sampingnya, yang pertama yaitu ada hipoglikemia, tapi risiko ini lebih rendah dibandingkan sulfonilurea. Yang kedua ada peningkatan berat badan kontraindikasi. Yang ketiga ada gangguan hati berat. Yang terakhir ada DM tipe 1. Untuk dosis obat ini, dosis awal yang dianjurkan adalah 0,5 mg. Dosis ini mungkin perlu ditingkatkan setelah 1 atau 2 minggu. Jika pasien dipindahkan dari obat anti diabetes lain, dosis awal yang dianjurkan adalah 1 mg. Contoh obat yang beredarnya, yang pertama ada Prandin dan metformin. Selanjutnya, golongan thiazolidinedione, contoh obatnya pioglitazone. Dengan mekanisme kerjanya, agonis PPARY di jaringan adiposa, otot, dan hati mengatur ekspresi gen yang akan meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan GLUT4,
Kemudian akan memudahkan masuknya glukosa ke sel, meningkatkan adiponektin, menurunkan resistensi dan TNF-alfa atau penyebab resistensi insulin. Menurunkan reproduksi glukosa secara tidak langsung, redistribusi lemak visceral ke sekutan, mengurangi lipotoksisitas, menurunkan trigliserida, dan meningkatkan HDL. Untuk indikasi golongan obat ini, yang pertama yaitu tambahan terapi pada diabetes tipe 2 bersama diet dan olahraga. Yang kedua, meningkatkan kontrol gula darah pada orang dewasa. Yang ketiga, bisa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan metformin, glimepiride, atau sitagliptin. Untuk efek sampingnya, yang pertama ada resistensi cairan, gagal jantung, dan peningkatan berat badan. Kontraindikasinya pada pasien gagal jantung yang berat, gangguan hepat, kehamilan, kanker kandung kemih, dan hematuria yang tidak diketahui penyebabnya. Untuk dosisnya, dosis awal 15-30 mg per hari. Untuk dosis maksimal 40 mg per hari. Contoh obat yang beredar yaitu ada Novonorm 2 mg tablet. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat antidiabetes golongan penghambat alfa glukosidase. Nah, mekanisme dari kerja obat ini yaitu menghambat enzim alfa glukosidase di usus kecil serta kompetitif dan reversibel, dapat mengurangi pemecahan polisakarida dan oligosakarida menjadi monosakarida, serta menurunkan penyerapan gula darah sederhana di usus dan mengurangi lonjakan gula darah setelah makan pada pasien diabetes. Nah, indikasi dari penggunaan obat ini yaitu untuk terapi untuk pasien diabetes mellitus yang dapat diatur hanya dengan diet. Kemudian efek samping dari penggunaan obat ini ada perut kembung, sering buang angin, sakit perut, diare, gatal atau ruam, ada pemeriksaan diri ke dokter jika keluhan di atas tidak kunjung mereda atau malah memburuk. Nah, kemudian untuk kontradiksinya yaitu obat ini tidak dianjurkan untuk pasien yang hipersensitif terhadap akarbose dan atau komponen dalam obat, kemudian pasien dengan gangguan interstisial kronis yang berhubungan dengan penyerapan dan gangguan pencernaan secara nyata, kemudian ada keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perburukan sebagai hasil dari peningkatan pembentukan gas di dalam usus, misalnya hernia mayor dan lain-lain, kemudian ada penderita inflamatori. Nah, dosis untuk penggunaan obat ini yaitu dosis awal akarbose untuk orang dewasa adalah 25-50 mg 3 kali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 100-200 mg sehari setelah 4-8 minggu. Nah, obat yang beredar untuk obat golongan ini yaitu ada Glucobay dan Prokes. Selanjutnya saya Evelyn Julia akan menjelaskan materi mengenai antitiroid. Sebelum kita lanjut ke antitiroid, kita harus tahu dulu apa itu tiroid. Tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher, tepat di bawah jakun. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon tiroid, T3 dan T4 yang mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya, antitiroid itu adalah obat atau zat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat antitiroid. Golongan pertama ada tiurea atau tioamida. Mekanisme kerjanya yaitu terjadi peningkatan stimulasi reseptor TSH oleh autoantibody atau yang kita kenal sebagai TRAB yang menyebabkan produksi T3 dan T4 yang meningkat. Tiurea ini menghambat pembentukan hormon tersebut langsung di kelenjar tiroid, sehingga mengurangi kadar hormon tiroid dan meredakan gejala hipermetabolik seperti takikardia, penurunan berat badan, tremor, dan juga intoleransi panas. Selanjutnya kita masuk ke indikasi dari tioamida, yaitu yang pertama pengobatan hipertiroidisme terutama pada penyakit Graves, yang kedua persiapan sebelum terapi dengan iodium radioaktif, lalu pada kontraindikasi yang pertama ada hipersensitivitas terhadap tioamida, yang kedua penggunaan dengan PTU yang harus hati-hati, lalu efek sampingnya ada ruam kulit dan juga demam. Selanjutnya adalah dosis dan juga obat yang beredar di pasaran. Yang pertama ada Tapazol, yaitu dengan dosis 10 hingga 30 mg per hari yang dibagi menjadi 1 hingga 3 dosis. Misalnya 5-10 mg 3 kali sehari dan tergantung tingkat keparahan hipertiroidisme. Dan yang kedua adalah Propitioracil atau PTU dengan dosis 100-150 mg 3 kali sehari. Selanjutnya adalah ionic inhibitor dengan mekanisme kerja yaitu menghambat transporter sodium iodide importer atau NIS di membran sel tiroid, sehingga iodida tidak bisa masuk ke dalam sel tiroid.
Karena iodida adalah bahan baku utama hormon T3 dan T4, lalu sintesis hormon menjadi terhenti. Pada hipertiroidisme, kelenjar tiroid sangat aktif mengambil iodida untuk membuat hormon tiroid. Dengan menghalangi masuknya iodida, ionic inhibitor menghentikan proses sejak tahap awal, lalu mengurangi pembentukan hormon. Selanjutnya, indikasi dari ionic inhibitor yang pertama itu jarang digunakan saat ini karena risikonya toksisitas. Yang kedua, perklorat kadang digunakan sebagai antidot pada paparan iodium radioaktif atau kontaminasi nuklir. Lalu kontraindikasinya yang pertama gangguan sumsum tulang, yang kedua kehamilan karena toksisitas dan risiko pada janin. Efek sampingnya yaitu ada nefritis atau peradangan ginjal, yang kedua risiko toksisitas tinggi sehingga penggunaannya dibatasi. Dosis dan obat yang beredar untuk saat ini tidak digunakan rutin karena toksisitasnya. Jika digunakan perklorat mungkin sekitar 200 hingga 400 mg 3 kali sehari dalam pengawasan yang sangat ketat, dan tidak umum tersedia secara komersial untuk saat ini. Penggolongan selanjutnya yaitu iodida dengan mekanisme kerja memberikan dosis tinggi iodida sehingga menyebabkan efek Wolff-Chaikoff yaitu penurunan aktivitas enzim dan transport iodida secara sementara di dalam sel tiroid. Hal ini menghambat organifikasi iodida dan juga pelepasan hormon tiroid yang sudah terbentuk. Pada hipertiroidisme, kelenjar tiroid mengalami stimulasi berlebihan untuk menghasilkan dan melepaskan hormon. Lalu pemberian iodida dosis tinggi menekan fungsi ini secara cepat dan efektif, misalnya untuk persiapan operasi tiroid atau penanganan kritis tiroktosik. Selanjutnya, indikasi dari iodida ini yang pertama adalah krisis tirotoksik atau thyroid storm, yang kedua adalah persiapan praoperasi tiroidektomi untuk menurunkan vaskularisasi dan aktivitas tiroid. Yang selanjutnya itu ada kontraindikasi. Yang pertama hipersensitivitas terhadap iodida, yang kedua dermatitis herpetiformis dan vaskulitis yang dipicu iodida. Selanjutnya efek samping dari iodida ada ruam kulit dan juga gangguan saluran cerna seperti mual. Dosis dan obat yang beredar yaitu ada larutan Lugol 5% iodium, 10% kalium iodida dengan dosis 5-10 tetes 3 kali sehari. Penggolongan terakhir atau penggolongan keempat adalah radioaktif iodin. Dengan mekanisme kerja, radioaktif iodin ini diserap oleh sel tiroid melalui NIS, lalu memancarkan radiasi beta yang menghancurkan jaringan tiroid secara lokal dan permanen. Karena hipertiroidisme disebabkan oleh hiperaktivitas atau pembesaran jaringan tiroid, penghancuran jaringan ini secara selektif akan mengurangi produksi hormon tiroid secara drastis. Ini akan mengobati akar penyebabnya, bukan hanya menekan gejala atau sintesis sementara. Selanjutnya adalah indikasi dari radioaktif iodin. Yang pertama, hipertiroidisme penyakit Graves. Yang kedua, nodul toksik dan gondok toksik multinodular. Selanjutnya kontraindikasi, yang pertama kehamilan dan menyusui. Radiasi akan berbahaya bagi janin dan juga bayi. Yang kedua, anak-anak yang hanya digunakan dengan pertimbangan khusus dan pemantauan yang ketat. Efek sampingnya yang pertama ada hipotiroidisme yang paling sering terjadi setelah pengobatan. Yang kedua ada radang kelenjar ludah. Dosis dan juga obat yang beredar yang pertama ada iodium radioaktif dengan dosis yaitu pada penyakit Graves 6-15 mCi sekali pemberian, dan yang kedua nodul toksik atau multinodular hingga 30 mCi. Baik, saya Flora Trialdinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat terkait hormon estrogen. Nah, estrogen adalah preparat yang digunakan untuk mengatasi kekurangan hormon estrogen di dalam tubuh. Estrogen biasanya digunakan untuk meredakan gejala menopause dan mencegah osteoporosis pasca menopause. Nah, estrogen ini dibagi menjadi estrogen alami, estrogen sintetis, dan modulator selektif reseptor estrogen atau SERMS. Nah, obat estrogen alami adalah produk yang mengandung estrogen yang diambil dari sumber alam. Estrogen alami biasanya digunakan dalam terapi pengganti hormon untuk wanita yang mengalami gejala menopause, seperti hot flashes, perubahan suasana hati, dan masalah tidur. Obat estrogen alami seringkali berasal dari tanaman, seperti kedelai yang mengandung fitoestrogen. Nah, senyawa ini dapat bertindak sebagai estrogen di dalam tubuh. Kemudian ada estrogen sintetis. Estrogen sintetis atau estrogen sintetik adalah hormon yang diproduksi di laboratorium yang meniru kerja
efek estrogen alami di dalam tubuh. Salah satu bentuk paling umum dari estrogen sintetik adalah etenyl estrogen yang seringkali digunakan dalam pil kontrasepsi kombinasi. Nah, etenyl estrogen ini memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan estrogen alami. Nah, baik estrogen alami ataupun buatan memiliki indikasi kontradiksi mekanisme dan efek samping yang sama. Indikasi dari obat hormon estrogen golongan ini yaitu yang pertama ada gejala menopause, dapat mengurangi hot flashes, beri keringat malam dan perubahan suasana hati. Yang kedua ada terapi pengganti hormon, dapat membantu wanita yang mengalami defisiensi estrogen setelah menopause. Kemudian ada kesehatan tulang, yaitu dapat mencegah osteoporosis dan kehilangan massa tulang. Kemudian ada masalah menstruasi, dapat mengatasi gangguan siklus menstruasi seperti amonera. Kemudian ada kesehatan jantung, yaitu dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskuler dengan memperbaiki profil lipid. Kemudian untuk kontradipsinya, itu yang pertama ada kanker hormon dependen, kemudian ada penyakit jantung, kemudian ada vena dalam atau DVT, kemudian ada penyakit hati, kemudian ada pendarahan yang tidak normal. Untuk efek sampingnya, efek samping yang terjadi akibat penggunaan obat golongan hormon estrogen ini yang pertama ada gastrointestinal, seperti mual, kembung, atau nyeri perut. Kemudian ada perubahan suasana hati seperti depresi, kecemasan, atau perubahan emosional. Kemudian ada retensi cairan, yaitu pembengkakan pada kaki atau bagian tubuh lainnya. Kemudian ada pendarahan, yaitu pendarahan tidak teratur atau bercak antara periode menstruasi. Kemudian ada nyeri payudara, yaitu ketidaknyamanan atau nyeri pada payudara. Kemudian ada risiko tromboemboli atau peningkatan risiko pembekuan darah, khususnya pada individu dengan faktor resiko. Nah, kemudian ada mekanisme kerja obat terkait hormon golongan estrogen, baik itu alami maupun buatan, yaitu melibatkan pengikatan hormon pada reseptor estrogen pada berbagai jaringan yang memicu respons seluler dari perubahan genetik yang diperlukan untuk regulasi siklus menstruasi dan kesehatan tulang. Nah, penurunan kadar estrogen setelah menopause menyebabkan hilangnya efek protektifnya yang berkontribusi pada berbagai kondisi seperti osteoporosis, di mana peningkatan aktivitas osteoklas mengakibatkan kehilangan massa tulang. Selain itu, penurunan estrogen dapat menyebabkan gejala menopause seperti hot flashes dan perubahan suasana hati yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal dalam sistem saraf pusat. Nah, dengan memberikan estrogen baik itu yang alami maupun yang buatan, mekanisme ini dapat diaktifkan kembali, membantu mengurangi gejala dan mengembalikan keseimbangan hormonal. Nah, untuk contoh obat terkait hormon estrogen yang beredar di pasaran, yaitu untuk estrogen alaminya ada estradiol dan etrion. Kemudian untuk hormon estrogen buatannya ada etanyl estradiol dan metranol. Nah, yang berikutnya yaitu ada golongan modulator selektif reseptor estrogen atau SERMS. Nah, estrogen modulator selektif reseptor estrogen adalah kelas obat yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan reseptor estrogen di berbagai jaringan, tetapi dengan efek yang berbeda-beda tergantung pada lokasi dan jenis jaringannya. Nah, SERMS dirancang untuk memberikan manfaat estrogenik di beberapa jaringan sambil menghindari efek samping yang tidak diinginkan di jaringan lainnya. Nah, adapun indikasi untuk obat estrogen golongan ini yaitu yang pertama ada kanker payudara. Tamoxifen atau obat golongan ini yang beredar di pasaran digunakan untuk pengobatan dan pencegahan kanker payudara pada wanita dengan risiko tinggi. Kemudian ada osteoporosis. Nah, estrogen golongan ini digunakan untuk mencegah dan mengobati osteoporosis pada wanita pasca menopause. Kemudian ada pengobatan amonere. Beberapa SERMS dapat digunakan untuk mengatasi gangguan menstruasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal. Kemudian ada pencegahan kanker payudara. Nah, SERMS dapat direkomendasikan untuk wanita dengan riwayat keluarga kanker payudara untuk mengurangi resiko diturunkan. Kemudian untuk kontraindikasinya, yang pertama ada untuk pasien riwayat kanker payudara. Kemudian untuk pasien dengan penyakit vena dalam atau DVT. Kemudian ada penyakit hati, kemudian ada pendarahan vagina tak terdiagnosis, kemudian ada untuk kehamilan dan menyusui.
Nah, untuk mekanisme kerja obat estrogen golongan ini yaitu estrogen modulator selektif reseptor estrogen atau SERMS melibatkan pengikatan pada reseptor estrogen di berbagai jaringan yang menghasilkan efek agonis atau antagonis tergantung pada jaringan yang diikatnya. Nah, SERMS seperti tamoxifen berfungsi sebagai antagonis di jaringan payudara yang menghambat pertumbuhan sel kanker yang tergantung pada hormon estrogen tersebut, sehingga memperlambat perkembangan kanker payudara. Nah, sementara itu di jaringan tulang, SERMS bertindak sebagai agonis yang membantu mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis dengan mengurangi aktivitas osteoklas. Nah, untuk efek samping dari penggunaan obat estrogen golongan ini, yaitu yang pertama ada hot flashes, berupa perasaan panas yang tiba-tiba sering disertai dengan keringat. Kemudian ada nyeri sendi dan otot, yaitu berupa ketidaknyamanan atau nyeri yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian ada peningkatan risiko tromboemboli, yaitu berupa meningkatnya risiko pembekuan darah termasuk trombosis vena dalam. Nah, kemudian ada masalah gastrointestinal, yaitu berupa mual, muntah atau gangguan pencernaan. Kemudian ada perubahan suasana hati, berupa gejala depresi atau kecemasan yang mungkin muncul. Kemudian yang terakhir ada pendarahan pada vagina, yaitu pendarahan tak terduga atau bercak antara periode menstruasi. Kemudian di sini ada contoh obat yang beredar di pasaran dari golongan obat estrogen ini. Yang pertama ada tamoxifen dan kemudian ada raloxifen. Baiklah, di sini saya Melana Putri dengan NIM 2301175 akan menjelaskan tentang progesteron. Progesteron adalah hormon steroid dari kelompok progestogen yang secara alami diproduksi oleh ovarium, plasenta, korteks, adrenal, dan testis. Dalam dunia medis, progesteron digunakan dalam bentuk alami dan sintetik atau yang disebut juga dengan progestin untuk berbagai terapi reproduksi wanita. Penggolongan obatnya ada dua, yaitu progesteron alami yang identik dengan hormon yang diproduksi oleh tubuh, misalnya progesteron mikronisasi. Yang kedua ada progestin sintetik, turunan kimia sintesis dari progesteron yang termodifikasi untuk meningkatkan kestabilan dan aktivitas dari biologis. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari progesteron. Nah, progesteron ini bekerja melalui dua cara, yaitu genomik dan non-genomik. Mekanisme genomik, pada jalur ini progesteron masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor progesteron yang berada di sitoplasma. Kompleks hormon reseptor ini kemudian berpindah ke inti sel dan berikatan dengan DNA pada bagian spesifik yang disebut dengan progesteron respon elemen. Ikatan ini memicu proses transkripsi gen yang menghasilkan mRNA, lalu diterjemahkan menjadi protein. Protein inilah yang mengatur efek biologis seperti mengendalikan siklus menstruasi, pemeliharaan endometrium, dan persiapan kehamilan. Karena melibatkan ekspresi gen, mekanisme ini berlangsung lambat. Yang kedua ada mekanisme non-genomik. Pada mekanisme ini, progesteron tidak masuk ke inti sel, melainkan berikatan dengan reseptor di permukaan membran sel, membran progeston reseptor atau MPR. Ikatan ini memicu pelepasan sinyal intraseluler seperti CAMP atau ion kalium yang kemudian mengaktifkan respon cepat dalam sel tanpa melalui transkripsi gen. Jalur ini penting untuk efek biologis yang cepat seperti sistem saraf atau pembuluh darah. Baiklah, progesteron ini memiliki indikasi klinis berupa menjaga kehamilan. Yang kedua ada terapi hormon HRT pasca menopause. Yang ketiga ada kontrasepsi. Keempat ada mengatasi gangguan menstruasi. Kelima ada digunakan pada program bayi tabung dan penelitian untuk gangguan saraf atau adiksi. Progesteron ini memiliki efek samping yang dapat terjadi, yaitu nyeri perut, pendarahan, pusing, dan resiko trombosis. Kontraindikasinya meliputi riwayat tromboemboli,
kanker hormon dependen, gangguan hati berat, atau alergi terhadap progesteron. Selanjutnya ada dosis dari progesteron. Terapi pengganti hormon HRT dosisnya 100-200 mg oral per hari dikombinasikan dengan estrogen. Yang kedua ada gangguan menstruasi atau aminor sekunder, dosisnya 5-10 mg oral per hari selama 5-10 hari di fase luteal. Yang ketiga itu ancaman keguguran. Yang pertama secara intravaginal, dosisnya 90 mg gel per hari. Yang kedua secara injeksi IM 25-50 mg per hari. Yang keempat ada program bayi tabung. Yang pertama secara intravaginal, dosisnya 100-400 mg per hari. Yang kedua secara injeksi IM 50 mg per hari pasca ovulasi atau transfer embrio. Contoh obat yang beredar ada utrogestan dengan dosis 100 mg, ada butrametrium dengan dosis 100 mg, ada krinon, dan gligoges. Obat androgen adalah hormon sintetis atau alami yang berfungsi untuk menggantikan atau meningkatkan kadar hormon androgen, terutama testosteron di dalam tubuh. Androgen berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual pria, fungsi reproduksi, serta peningkatan massa otot dan kekuatan tulang. Untuk mekanisme kerja androgen, di mana ini berikatan dengan reseptor di dalam sel target. Itu sepertinya pada tulang, otot, dan prostat. Setelah dia berikatan, kompleks hormon reseptor masuk ke inti sel dan mengatur ekskresi gen-gen spesifik yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan androgen sensitif, meningkatkan sintesis protein dan massa otot, serta meningkatkan produksi sel darah merah. Selanjutnya itu indikasi dalam penggunaan klinis. Hidrogadisme pria itu seperti keterlambatan pubertas pada pria, lalu anemia aplastik, lalu ada kanker payudara metastatik pada wanita, terapi pengganti hormon pada wanita transgender, kondisi wasting syndrome untuk meningkatkan massa otot. Lalu untuk kontraindikasi kanker prostat atau kanker payudara pria, hiperplasia prostat jinak, penyakit hati berat, lalu wanita hamil atau menyusui, riwayat tromboemboli, lalu ada hiperglasemia. Untuk efek samping ini itu dia nanti bisa dibedakan, ada dua. Yang pertama ada pada pria, itu mukanya mulai berjerawat dan kulit berminyak. Itu ada pembesaran payudara, lalu ada retensi cairan dan edema, gangguan fungsi hati, gangguan mood atau agresivitas, penekanan produksi sperma, risiko pembesaran prostat atau kanker prostat. Lalu untuk wanita itu virilisasi tumbuh, rambut wajah, suara menjadi berat, gangguan masturbasi, jerawat, lalu ada ketoamegalali. Contoh obat yang beredar itu testosteron enantat, itu nama dagangnya itu ada andriol, sustanon, dan testosteron. Bentuknya itu suntik intramuskular. Untuk dosis dewasa itu 50-250 mg setiap 2-4 minggu. Dosis ini bisa disesuaikan berdasarkan kadar testosteron dalam darah dan respon klinis. Untuk onset kerja ini perlahan dengan durasi efek sekitar 2-3 minggu. Lalu untuk contoh obat selanjutnya itu ada testosteron andeconate. Itu rutenya itu melalui injeksi intramuskular. Dosis awalnya itu 1000 mg diberikan 1 kali, dan dosis kedua diberikan 1000 mg setelah 6 minggu dari pemberian obat pertama.
Itu lalu ada dosis pemeliharaan itu juga 1000 mg, namun ini setiap 10 sampai 14 minggu. Ini tuh obatnya cocok untuk pasien yang ingin suntik yang lebih jarang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.